Good pagi, selamat morning. Mari berbagi agar hidupmu tidak kering. Halo, apa kabar? Pada saat ini saya Hokuan akan memberikan analisa composite yang terjadi pada minggu ini. Nah, saat ini kita bisa memperhatikan terlebih dahulu composite secara weekly. Yang nampak di sini IHSG sudah 4 minggu berturut-turut mulai turun dan tertahan di area 5128 bottom box-nya di sini, dan sempat dia tertingginya adalah di 5492 yang kurang lebih 6,7% dari harga sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa jika besok minggu depan ternyata IHSG last price-nya di atasnya 5212, ini akan sangat bagus sekali. Kemudian kita coba lihat secara harian. Harian ternyata sama, IHSG juga saat ini tertahan di support yang sangat kuatnya adalah 50.43.35. Kemudian yang high-nya adalah di 5212 ya box-nya. Ini hampir mirip, hampir sama dengan posisi yang di minus 1 kali standar deviasinya selama 34 hari, yaitu 5206, ya 1,6% dari harga sekarang. Nah, dari melihat di situ, maka kita bisa memperhatikan bahwa IHSG pada area sekitar tanggal 25, pada tanggal sekitar 11 November sampai di area 15 November itu dia sedang bottoming. Nah, kemudian dia mampu sedikit mulai di atasnya, mulai sekitar 31, dan kemarin di hari terakhir 23 November itu 37,6, dan per kemarin lusa itu sudah mulai memasuki masa area oversold, ya, tertahan di minus 2 kali standar deviasi 5088, minus 0,7%. Nah, setelah kita bisa melihat secara mingguan dan harian, maka kita bisa memperhatikan analisa sektoral. Analisa sektoral pertama kita lihat adalah weekly. Kita pindah ke RS Analysis. Ini kita melihat bahwa yang masih leading secara mingguan adalah tetap mining dan basic industry, dan di sini semuanya 7 yang lain masih tertahan di area lagging. Nah, namun yang sudah mulai memperlihatkan penguatan itu adalah agri di sini. Dan kemudian kita coba lihat secara hariannya, ya, sama, kita klik composite, terus kemudian kita klik secara hariannya. Kita lihat, perhatikan hariannya. Sementara yang paling memimpin pada saat ini secara harian, 5 hari berturut-turut yang lagi memimpin adalah agri. Agri di sini, dan kemudian disusul oleh mining, dan kemudian disusul oleh basic industry. Nah, kita lihat kemudian analisa secara mingguan, saham-saham apa saja yang bisa kita perhatikan. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa yang paling secara mingguan yang masih dominan adalah sama mining, basic industry, agri, finance, kemudian miscellaneous industry, property, ya, ini yang masih memimpin di sini. Nah, sedangkan kalau kita memperhatikan saham-saham secara harian, ya, kita secara harian kita bisa melihat bahwa memperhatikan masih sama, ya, karena komposisi sama IQ45 itu tetap memang saya taruh di paling atas. Jadi sekarang secara harian yang paling menguasai adalah agri, kemudian adalah mining, basic industry, consumer, trade, property, infrastruktur, miscellaneous industry, dan paling buncit adalah finance kalau secara harian. Nah, dari sini kita bisa melihat kemudian apa saja sih saham-saham yang bisa kita perhatikan yang bagus secara mingguan. Nah, Anda perhatikan di sini Anda bisa melihat bahwa Anda bisa secara mingguan, ya, Anda bisa perhatikan Antam weekly-nya bagaimana,
Dari sini kita pindah ke tab THB. Lihat, dia breakout 930. Good. Next targetnya kemana? Anda perhatikan, setiap kali antam, dia berada di daerah pink ini, selendang pink ini, dia selalu turun. Coba kita perhatikan. Setiap kali dia berada di daerah pink, apakah dia turun? Lihat, selalu turun. Dan ketika dia di daerah sarung abu-abu, yang warna abu-abu, dia mulai menanjak. Tapi di sini, di sarung abu-abu dia menanjak tidak kuat dan terus dia menerus ke bawah. Dan mulai dari tanggal 29 Januari, nah itu sudah dia mulai menguat lagi, terus-menerus sampai sekarang. Nah, di sini oleh karena itu kita boleh masuk berapa persen secara mingguan karena dia berada di daerah yang sudah overbought, maka menurut saya sih kita bisa hanya masuk sekitar 20% aja. Nah, targetnya di mana? Targetnya secara mingguan adalah R1-nya adalah 1035 atau 7,3%, R2-nya adalah 1115. Apalagi saham yang bisa dilihat secara mingguan, yaitu Ali. Ali masih sama, dia sideways sudah sangat lama sekali dari April, mungkin dari Maret sampai sekarang dia sideways. Begitu nanti dia tembus 17.225, ini akan sangat bagus sekali. Next targetnya adalah 17.400, 4,7%. Next targetnya adalah 18,675, 12,3% lagi. Dan lihat ini juga ternyata juga masuknya cukup banyak. Ini jadi RMF-nya dari sempat minus 2,7 triliun, sekarang dia sudah mulai masuk 1,267 miliar. Artinya cukup bagus, cukup banyak yang masuk, ini sangat bagus sekali. Anda bisa perhatikan ini Ali secara weekly-nya. Nah, bagaimana dengan hariannya? Nah, kalau kita lihat hariannya, tadi kita sudah explore, hariannya Anda bisa perhatikan saham-saham yang pertama adalah Pegas. Ya, Pegas kita lihat hariannya, analisanya kita lihat dengan menggunakan THB. Dia breakout, good. Ya, Pegas breakout 2520. Next targetnya di mana? 2700, 3,4% lagi. Target keduanya adalah 2800, 7,3% lagi. Ya, Anda juga perhatikan, bisa kalau misalnya di sini Anda bisa perhatikan dia sempat dari minus keluar, real money flow-nya keluar dari minus 776 sampai dia sekarang plus menjadi 252. Ini sangat bagus, berarti uang sudah masuk di sana, tinggal breakout. Oke, sama apa lagi yang bisa Anda perhatikan? INTP. INTP secara harian, Anda bisa melihat harganya turun, ya, harganya turun, namun lihat uangnya terus-menerus masuk, real money flow ini masuk, ya, dari sempat minus 275 menjadi tinggal sekarang adalah 99,4, jadi 100 lebih sudah masuk, 100 miliar lebih, dan ini cukup menurut saya cukup bagus. Targetnya selanjutnya berapa? Nah, kita perhatikan karena dia masih berada di dalam band, ya, ini dalam band, dari paling atasnya adalah Young Fire, ini adalah Young Earth, maka di sini adalah posisinya. Next targetnya adalah 15.052, 2,9% lagi. Ya, kalau secara harian, maka Anda bisa memperhatikan next target pertamanya adalah 14.975, 2,4%. Nextnya adalah 15.425, 5,5%. Itu untuk INTP. Kemudian Anda bisa perhatikan P1 juga di sini. Nah, P1 sama juga dengan INTP, ini sudah terus-menerus dia di sini sideways, tapi uangnya semakin lama masuk. Berarti di P1 ini dari minus 436 sekarang menjadi 103, artinya kurang lebih sekitar 536 uang sudah masuk. 536 miliar. Ini merupakan satu kekuatan yang cukup bagus. Kalau dia mampu tembus di atasnya 705 akan sangat bagus sekali. Secara chart, di sini secara THB, secara The Hawk-One Bands, ini Anda bisa perhatikan target pertamanya adalah 703, ya 1,2% lagi. Ketika dia mampu melintasi 34 harinya ini, VWAP 34 hari, sangat bagus sekali. Next targetnya adalah 726, 4,4%. Ya, secara harian 720 3,6%, 740 6,5%. Cut loss di berapa? Under 670 Anda harus keluar.
Di sini kelihatan sekali paling banyak harga terjadi di area sekitar 695, 685. Ini akan sangat bagus sekali. Oke, itu saja dari saya. Hok Wan, happy cuan mereceive trading, semangat beruntung.